Halo teman-teman, balik lagi. Kemarin kita udah jalan-jalan ke tempat penitipan suami ya, buat beli ikan. Nah, kali ini kita udah banyak beli ikan. Banyak banget tuh beli ikan tuh. Ya, tentu aja ikan-ikan aquascape ya yang kira-kira wajib dibeli di akuarium ya. Oh, teman-teman bisa lihat kan? Oke. Kita tuh belinya ada macam-macam ya, ada neon tetra, ada red nose, eh, ada glowfish sama udang. Nah, oke, saya kasih penjelasannya satu-satu ya. Assalamualaikum teman-teman. Ya, oke. Ini sekarang kita bisa lihat ini adalah neon tetra. Ya paling ukurannya sekitar 1 sampai 2 cm. Kenapa ikan ini cocok banget di aquascape? Ya karena memang perawatannya termasuk mudah ya. Umurnya digadang-gadang itu bisa bisa sampai sekitar 10 tahunan gitu. Kalau misalnya kita berhasil merawat airnya ya. Ya kemungkinan kita mesti bisa ngerawat ikan-ikan ini tuh dengan rajin ya, rajin sekitar seminggu sekali menguras akuarium kita sekitar 20% lah ya, 20% air terus diisi lagi supaya ikannya itu tetap nyaman ya, jangan dikuras semua gitu. Ikan ini ini sifatnya ikan ini tuh bergerombol ya. Ikan ini sifatnya bergerombol, jadi kalau bisa harus beli sekitar di atas 10 ya, di atas 10 ikan gitu supaya kelihatan bergerombolnya gitu. Sifatnya dia bergerombol dan berkelompok gitu ya. Jadi jangan belinya cuma 1, 2, 3 gitu ya, nggak kelihatan indahnya gitu ya. Tetra itu ada dua macam ya, ada neon tetra dan cardinal tetra. Saya sebenarnya sukanya tuh sama cardinal tetra ya. Cardinal tetra cuman dia lagi nggak ada barangnya nih. Kalau cardinal tetra tuh merah-merahnya tuh sebadan badan sampai dadanya gitu. Tapi kalau si neon tetra ini cuman di buntutnya aja. Ya mungkin ada kemungkinan ke depan saya akan beli cardinal tetra gitu supaya lebih berwarna akuarium saya ya. Cantik kan? Karena memang perawatannya mudah gitu dan sifatnya bergerombolnya bagus ya. Dia tuh mainnya tuh sekitar di tengah sampai di bawah ya. Saya jarang lihat ikan ini di atas ya. Kenapa ya? Padahal bagus nih kalau dia mainnya kemana-mana di atas. Dia suka ngiter-ngiter nih gitu. Sama suka nantang arus. Nah kebetulan dia ini arusnya agak kenceng ya. Karena uh, buat arusnya tuh di sini nih. Dia ngiter ke arah belakang sana. Buat penyedotnya ya, penyaringnya ya. Ya begitulah. Bagus kan tuh. Dia pasti didominasi dengan 3 warna ya. Warna silver, merah dan biru ya. Dan badannya itu cenderung transparan. Ya harga ikan ini tuh termasuk relatif murah ya. Kenapa disukai juga karena memang relatif murah. Harganya sekitar ada yang jual bahkan di online itu 1.000, ada yang jual 2.000 per pieces, kayak gitu. Selain ketahanannya yang kuat, dia juga murah, membuat banyak aquascaper pemula kayak saya itu memilih ikan ini gitu. Kita lanjut ya ke ikan kedua ya. Oh iya, kita juga punya red nose. Nah, red nose. Ikan ini juga sebenarnya ikan ini kalau misal dilihat dari ukurannya lebih besar daripada neon tetra. Kelebihannya adalah warna hidungnya sesuai sama namanya ya. Warna hidungnya itu ikan ini ya seperti tadi ya saya bilang warna hidungnya itu merah. Ikan ini termasuk pasti para pemula scaper juga ingin memilikinya karena harganya yang murah juga. Harganya itu kisaran 2.000 sampai 3.000-an lah ya. Dia ini badannya lebih besar daripada si neon tetra. Dan punya ciri khas itu kepalanya ya, apa hidungnya itu merah dan buntutnya ini berwarna belang seperti ini. Bagus kan?
Sifatnya juga sama, dia itu senang bergerombol gitu. Makanya jangan beli juga ini, jangan belinya cuma satu atau dua atau tiga segala macam. Beli di atas 10 supaya dia lihat lebih enak ya, lihat apa? Berenang-berenangnya itu lebih wow gitu ya. Lebih bagus. Ini saya beli ini sekitar 23 pieces ya. Harusnya pengen 25, cuman ada ikannya cuman segitu ya. Makanya kita borong semua, bahasanya borong, cuman padahal emang ikannya cuman segitu. Rencana saya pengen 50 pieces, tapi saya mau coba-coba dulu apakah kalau kebanyakan bagus enggak di akuarium saya gitu. Ini termasuk salah satu akuarium yang wajib yang dibeli untuk pemula ya. Selain murah, dia ini juga cantik, keren kan? Saya senang lihat benang-benangnya itu, senang banget karena ternyata dia sama-sama ikan yang damai ya, nggak agresif seperti nggak agresif gitu. Dia bisa damai dengan ikan-ikan lainnya, dengan ikan yang tetra segala macam. Ya jangan digabungin sama ikan yang agresif ya, dia pasti bakal kalah. Neon tetra juga pasti bakal kalah gitu. Ya pokoknya kalau ngelihat ikan-ikan begini senang aja ya. Bagus kan? Oke, lanjut. Ada lagi nih yang cantik nih. Nah, warna-warni. Ini namanya glowfish. Glowfish. Tas. Glowfishnya ada berapa ya? Ada 1, 2, 3 dan umpet dia nih. Dan 4. Terus kita puter ya. Dia di mana ini ya? Itu dia glowfishnya. Glowfish ini termasuk ikan import ya, ikan import dari Thailand ya, dari Thailand karena katanya sih belum ada yang bisa breeding di sini, nggak tahu ya. Hati-hati jangan tergiur murahnya gitu, jangan tergiur murahnya. Rata-rata ada juga info yang beredar bahwa ada yang suntik ikan tetra seperti glowfish gitu. Padahal dari ukurannya aja udah beda, dia lebih lebar gitu, lebih lebar, pipih dan ya warnanya bagus ya. Harganya tuh kisaran 30 sampai 35 ribu ya. Lumayan mahal ya buat ikan-ikan kecil seperti ini. Cuman istri saya suka, jadi kita beli aja lah. Total ikan ini saya beli ada 4. Warnanya macam-macam, kuning, hijau, itu merah apa oranye ya? Merah, oranye dan ungu. Dia juga termasuk ikan yang suka berkelompok gitu. Kalau misalnya lihat ikan ini ya dia bareng-bareng terus gitu. Jadi terpisah-pisah nih antara kelompok glowfish sama kelompoknya si red nose dan kelompoknya si tetra. Menarik ya. Ini juga ikan yang termasuk pantas kalian beli ya, karena selain warnanya cantik, kalau kena lampu ini jadi terang banget. Pokoknya warna akuarium kamu tuh jadi lebih indah ya. Coba lihat cara benangnya, tuh dia berkelompok juga. Dan dia termasuk ikan yang damai ya. Kalau misalnya kita lihat akuarium kita, dia itu hidup damai dengan ikan-ikan lainnya ya. Kalau dikasih makan juga ya baik-baik aja gitu, nggak galak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi nih ke salah satu yang penting ya. Ikan beras. Halo. Oke. Ini dia nih, ketemu akhirnya. Ini namanya shrimp cherry, red shrimp cherry. Ya sesuai warnanya ya, dia warna merah. Shrimp itu udang, cherry itu ya mungkin kecil kali ya. Red shrimp cherry, dia lagi ngumpul-ngumpul di sini nih. Ini juga wajib buat kalian beli ya, karena dia itu termasuk ikan yang suka cari udang yang suka cari makanan-makanan sisa ya.
Dia tuh suka banget cari makanan-makanan sisa di dalam tank ya, supaya eh, makanan-makanan sisa yang di dalam apa namanya pasir malang ini tuh bisa terurai gitu. Wajib kalian beli karena memang dia itu termasuk ikan pembersih. Bahkan ada katanya yang di akuarium itu isinya sekitar 200 ekor gitu, isinya udang shrimp semua. Jadi pada saat ada kotoran atau apa segala macam gitu ya, lumut atau apa alga, dia termasuk pembersih alga rambut katanya ya. Itu bakal dimakan sama si udang ini. Sebenarnya ada udang macam-macam warnanya, ada yang warna biru, ada yang warna kuning. Tapi infonya adalah udang yang berwarna-warni itu tidak memakan alga, jadi harus ada makanannya sendiri. Sedangkan saya ingin membeli yang berguna bagi tank saya gitu, akuarium saya. Dia tuh ada di sela-sela sini. Nah, dia sukanya sebenarnya ngumpet di pojok-pojok atau di bawah bebatuan. Kalau lihat di sini, dia sukanya ngumpet di dalam-dalam situ. Gimana teman-teman? Ini salah satu yang patut dibeli juga. Harganya relatif murah juga. Kalau misalnya lihat di luaran tuh ada yang jual harganya 500, 600 sampai 1000. Ini saya beli harganya sekitar 1000 ya. Saya beli juga ini 25 pieces gitu, 25 pieces. Tapi tadi pagi saya lihat ada mati 2 biji. Saya nggak tahu lagi sisanya tuh ada di mana. Mungkin dia ngumpet-ngumpet di mana gitu ya. Dia ngumpet-ngumpet di mana gitu. Saya nggak begitu perhatiin ya. Oh, dia ngumpet di dalam-dalam situ, dia masuk ke dalam batu. Nah, nggak apa-apalah. Dia ngumpet-ngumpet, yang penting sehat-sehat terus ya. Katanya udang ini juga termasuk udang yang paling gampang beranak gitu. Ada kemungkinan dia juga bisa beranak dalam tank, tiba-tiba bisa banyak aja nanti di tank kita gitu. Perbedaannya sebenarnya dari dari udang-udang ini yang betina dan yang jantan itu lebih kelihatan itu dari warnanya. Warna sama ukuran badan. Kalau warnanya itu lebih cerah, lebih terangnya, merahnya lebih bagus, dia itu biasanya betina sama badannya lebih besar ya, gitu. Kenapa nih ya kok kelihatan kayak agak diserang-serang gitu, cuman jangan khawatir lah. Semoga kalian hidup damai ya. Kita lihat-lihat ke tempat lain. Ada lagi nggak ya udang-udangnya ya? Harusnya dia menyebar-nyebar di tempat-tempat lain karena memang saya tempatinnya di menyebar-nyebar. Oke, gitu aja. Satu lagi ada yang paling penting juga yang dibeli di akuarium. Ini salah satunya nih. Kita lihat ya. Nah, kita zoom sedikit. Nah, ini adalah keong tanduk. Keong tanduk ini fungsinya itu untuk memakan alga. Nah, jadi kalau misalnya di akuarium kamu ada alga segala macam ya pelihara ini gitu. Nah, kalau misalnya banyak keong-keong hama segala macam baru pelihara keong asasin. Di sini saya punya nih ada 2 macam jenis ya. Ada 2 macam jenis, yang satu itu keong alga, keong tanduk, yang satu lagi itu keong turbo. Keong turbo tuh identik dengan badannya yang garis-garis berwarna kuning ya. Dia ini juga termasuk ikan pemakan lumut. Ada lagi bumblebee, saya mau beli juga tapi nanti sajalah. Nah, yang kita beli hanya sementara keong tanduk dan keong turbo. Karena ini juga belum ada lumut ya, maksudnya masih baru banget yang saya ya. Masih baru banget, belum ada lumut. Dia nempel-nempel di sini nih.
Udah mulai ke akuarium yang nggak apa-apa, biarin aja. Ada juga yang di atas sebelah sini nih, saya juga nggak tahu nih dia mau ngapain di sini nih. Kita biarin aja. Kayak gitu sih. Ini saya beli keong tanduk 6, keong turbo itu ada 6 juga gitu. Coba kita ngiter dulu ya sambil cari-cari di mana lagi ya ada keong. Ini dia nih. Ini adalah keong turbo. Di sini juga ada keong turbo. Ada lagi nggak ya di sebelah sini ya? Harusnya sih ada. Nah ini dia nih keong turbo ya. Keong tanduk ini. Keong tanduk dengan identiknya sama badan-badan yang bertanduk. Saya nggak tahu ya kalau misalnya di kolam ini nanti akan ada keong hama. Saya sudah ketemu 2 dan langsung saya buang ya keong hamanya itu ya. Kalau memang ada keong hama, pasti nanti saya akan pelihara keong assassin gitu buat ngebunuh keong hamanya ya. Nah saya juga nggak tahu nih bakal makan keong turbo sama keong tanduk nggak. Tapi setahu saya dia tuh tidak memakan gitu. Maksudnya belum pernah dengar keong assassin itu makan keong tanduk dan keong turbo. Ini termasuk salah satu hal yang patut dibeli juga ya. Patut dibeli juga sama teman-teman karena pertama harganya relatif murah ya. Ini saya beli sekitar 600 ya. 600 sampai 800 lah, 1000 lah maksimal ya mungkin ya. Nah, ini saya beli ini keong tanduk 6, keong turbo 6. Wajib dibeli karena memang bagus dan fungsional ya. Buat akuarium kita pemakan alga. Oh nih dia nih tuh lagi nyedot-nyedot tuh dia di atas ini. Tuh mulutnya tuh kelihatan kan mulutnya tuh. Tuh kelihatan kan mulutnya kan. Tuh dia lagi nyedot-nyedotin tuh, lagi nyedot-nyedotin akuarium tuh. Ya semoga aja ada makanan ya. Tapi saya juga berharap gak ada alga di sini ya. Kalau saya berdoa dia dapat makanan berarti dapat alga ya. Pokoknya sama-sama senang lah ya. Oke. Mohon maaf ya, akuarium saya crash ini akuarium lama banget nih, umurnya udah 10 tahun gitu. Baru saya manfaatin sekarang buat aquascape ya. Tapi overall saya puas sama hasilnya. Oke. Nanti buat perkembangannya saya akan banyak bercerita lagi. Oke, buat summernya seperti ini gitu ya. Di awal akuarium sebenarnya ini harus ada satu ikan yang saya belum bahas ya, yaitu ikan ini nih. Nah, kenapa ini wajib dibeli pertama kali buat aquascape sebelum diisi ikan-ikan lainnya? Dan saya salah. Jangan ikuti saya. Ini harusnya dibeli dulu. Ada 2 jenis yang wajib dibeli ya, ada Molly dan Platy. Ini tipenya adalah Golden Black Platy. Black Golden Platy ya, segitulah namanya. Pokoknya Golden Black Platy dari kaum Platy gitu ya. Ini juga wajib banget dibeli. Kenapa wajib banget dibeli? Besok saya buat videonya. Kenapa ikan ini termasuk salah satu yang wajib dibeli pertama kali untuk aquascape. Setelah dibeli beberapa hari kemudian bisa dikeluarkan dimasukkan ke kolam yang lainnya. Tapi ini termasuk wajib ya. Ini karena tuntutan anak-anak aja, dia udah rewel pengen beli ikan ya, kita beliin aja ya. Kita beliin aja ya, semoga hidup sehat terus ya. Ini juga kita lagi mikirin juga nih masalah-masalah yang adanya tuh apa aja ya kira-kira ya. Ya semoga teman-teman senang ya. Saya mau beli summary lagi, berarti yang paling wajib dibeli pertama kali itu nanti kemungkinan udang dan keong ya. Udang dan keong. Mana udang tadi? Udang masih di situ nggak? Oh udah nggak ada, udah hilang. Udang red cherry shrimp,
sama keong ya, entah itu keong tanduk, bumblebee, atau keong turbo, itu bebas. Yang penting ini juga wajib dibeli karena buat membersihkan alga-alga ya kalau misalnya ada gitu. Kenapa juga saya nggak pakai aerator gitu ya? Ya katanya aerator itu bisa cepat menimbulkan alga di akuarium gitu. Ya begitulah. Kita berharap dari oksigen-oksigen yang dihasilkan oleh tanaman aja gitu. Semoga begitu ya, berfotosintesis. Oke teman-teman, cukup dulu dari saya nih buat ngejelasin ini. Besok ada updatean lebih penting gitu. Sebenarnya saya pengen ngebahas tentang ini ya, tentang pembuatan akuarium ya dari awal sampai akhir ya. Tapi nanti dulu kita bahas karena memang besok ada yang dibahas yang lebih penting daripada pembuatan akuariumnya itu sendiri gitu. Nah, termasuk salah satu pembuatan akuarium cuman lebih penting. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Selamat menyaksikan ya. Semoga referensi-referensi ikan-ikan yang cuman sedikit ini bisa menjadi wawasan buat kalian. Banyak yang ikannya ini dulu nanti berubah jadi ikan ini ya, ikan pemakan daging ya, apa sih namanya, karnivora ya. Oke, bye bye teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.